الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب العالمين. Kita lanjutkan kitab As-Siratun Nabawi punya halaman ada yang sama, halaman 448. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Alladzina utliqu min ghairi fida'in. Itu ya. Tawanan-tawanan yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi fida'in, tanpa melalui tebusan. Jadi ada beberapa tawanan yang dibebaskan oleh Rasulullah tanpa ditebus, ya. Qala Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu, fakana mimman summiya lana minal usara mimman munna alaihi bi ghairi fida'in. Kata Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu, fakana mimman summiya lana minal usara, maka di antara nama-nama tawanan yang sampai kepada kami, ya, mimman munna alaihi bi ghairi fida, yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi fida, tanpa melalui tebusan, min Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf, di antaranya daripada golongan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf. Di zaman dahulu namanya banyak, pakai nama-nama Abdus Syams, artinya hamba matahari. Kalau sekarang Abdullah. Zaman dahulu Abdus Syams, Abdul Uzza, hambanya berhala, Abdul Lata, gitu ya. Ini nama-nama zaman dahulu itu gitu, karena mereka belum mengenal Allah, belum bertauhid. Jadi nama-namanya pun mereka pakai nama itu, ya. Nama-nama hambanya berhala, Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Syams, ya, hamba matahari. Abdul kan hamba, Syamsul matahari, jadi hamba matahari. Sekarang nama-nama itu tidak ada, ganti dengan nama, pakai nama-nama Allah, yang ada dengan nama Asmaul Husna. Jadi min Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf, daripada golongan Bani Abdi Syams, ya, bin Abdi Manaf, itu Abdul As bin Ar-Rabi bin Abdul Uzza. Abdul Uzza hambanya berhala, bin Abdul Syams, ya, manna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an ba'atha Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fidaihi. Seperti Abu Hurairah, itu banyak orang yang mengatakan itu tuh namanya itu Abdul Lata, itu Abdul Lata, namanya berhala. Dia Islam, ya, ganti namanya menjadi Abdurrahman, hamba Allah. Ganti lagi namanya apa? Abu Hurairah. Ya, jadi tiga kali nama. Yang namanya Abdul Lata ganti dengan Abdurrahman, ya, ganti lagi dengan nama Abu Hurairah. Itu jangan seperti itu. Itu satu Abul As bin Ar-Rabi,
bin Abdul Uzza bin Abdul Syams man alaihi Rasulullah sallallahu. Dia Abul As bin Arabi yang bebaskan oleh Rasulullah SAW ba'da an ba'athat Zainab bin Rasulullah dipidain setelah Siti Zainab mengutus orang-orang untuk menembus suaminya ya dengan tebusan. Tapi setelah Rasulullah tahu bahwa yang dibawa oleh utusan Siti Zainab tadi adalah berupa kalung dan berupa uang, selalu ingat bahwa tersebut adalah kalung daripada apa? Pemberian Siti Khadijah. Akhirnya Rasulullah bilang kepada para sahabat-sahabatnya, ya, jika kalian semuanya mengembalikan tebusan tadi, itulah yang aku harapkan. Karena beliau ingat akan kalung Siti Khadijah. Akhirnya sahabat yang menawan tadi mengembalikan kalung tadi kepada utusan tadi dan dilepaskanlah Abul As tanpa melalui tebusan. Wa min Bani Makhzum bin Yaqzah, dan di antara Bani Makhzum bin Yaqzah namanya Al-Muttalib bin Hantab bin Al-Harith bin Ubaidah bin Umar bin Makhzum. Ya, Al-Muttalib, ada yang namanya Al-Muttalib. Di nama seperti nama Abdul Muttalib itu bukan nama asli ya. Al-Muttalib itu artinya orang yang banyak memberi. Banyak orang yang banyak memberi. Ya, jadi bukan nama asli, bukan. Pakai nama-nama apa? Panggilan. Ya. Kenapa demikian? Karena setiap jamaah haji yang datang ke Mekah dulu pada masa Abdul Muttalib itu semuanya dijamin kehidupannya, makanannya, minumannya oleh Abdul Muttalib. Terkenallah dia dengan nama Abdul Muttalib, artinya hamba yang banyak memberi. Sampai sekarang kenal dengan nama Abdul Muttalib, itu kakek daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bin Hantab bin Al-Harith bin Ubaidah bin Umar bin Makhzum kana li ba'di Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Dia adalah sebagian milik daripada Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Faturika fi aidihim, lalu dia dibiarkan berada di tangan mereka hatta khallu sabilahu, sehingga akhirnya mereka melepaskan kepada Al-Muttalib bin Hantab tersebut. Ya, falahiqa biqaumihi, akhirnya dia bertemu dengan kaum-kaumnya, lepas daripada tawaran-tawaran tersebut dan dia lepas tanpa melalui tebusan. Qala bin Syam radhiyallahu taala anhu asarrahu Khalid bin Zaid, ya, yang mana yang menawan daripada Al-Muttalib tadi adalah Khalid bin Zaid, yaitu namanya Abu Ayyub Al-Ansari akhu Bani An-Najjar. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari akhu Bani An-Najjar, ya, yang rumahnya tadi dia wakafkan di depan pintu Babus Salam. Itulah dulu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah pertama kali Rasulullah setelah hijrah dari Mekah singgah, bahkan beliau menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang akhirnya pada masa Khalifah Sayyidina Umar ini, Abu Ayyub Al-Ansari ini oleh Sayyidina Umar dikirim ke mana? Ke Turki untuk berperang dengan pasukan kaum musyrikin yang berada di daerah Turki. Setelah sampai di Turki, Abu Ayyub ini membakar semua perahu-perahu yang mereka semua tumpangi. Kata Abu Ayyub, di depan kita musuh, di belakang kita lautan. Tidak lagi untuk jalan pulang. Akhirnya bagaimana? Semua sahabat-sahabat maju, akhirnya menanglah. Ya, terkuasailah daerah Turki di bawah pimpinan komandan Abu Ayyub Al-Ansari pada masa Khalifah Sayyidina Umar. Dan sampai sekarang bukannya di mana tuh? Di Turki. Abu Ayyub Al-Ansari di Turki sampai sekarang. Ya, nah, itulah asal mulanya. Akhu Bani An-Najjar, dia adalah sekutu daripada Bani An-Najjar.
radhiyallahu ta'ala anhu, Wasaitiyun bin Abi Rifa'ah bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ya, yang tiganya adalah Saifi bin Abi Rifa'ah bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Itulah diantara nama-nama orang ya yang tebus yang dibebaskan tanpa melalui tebusan. Turika fi aidi ashabihi, beliau dibiarkan di tangan para sahabat-sahabat atau teman-temannya. Falam ya'ti ahadun fi fidaihi, maka tidak ada seorang pun yang datang untuk menebus dirinya. Ukhidhu alaihi, akhirnya semua para sahabat-sahabat membuat perjanjian dengannya. Apa perjanjiannya? La yab'atsanna ilaihim bi fidaihi, agar semuanya teman-teman dia datang ke Madinah untuk menebus dia. Ternyata setelah ditunggu lama tidak ada seorang pun yang datang untuk menebus dia. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah. Akhirnya kawan-kawannya pun ya, bahkan keluarga pun nggak berani untuk menebus, nggak berani untuk itulah akibat daripada orang yang tidak amanah, tidak jujur. Jadi mereka pun tidak mau untuk menebusnya. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai sifat amanah. Semuanya orang-orang Quraisy pada mau untuk menebusnya karena dia seorang yang amanah. Kalau dia bagi orang yang tidak amanah, dibiarkan oleh kawan-kawannya. Ya, akhirnya dia dibebaskan oleh Rasulullah dengan catatan bahwa dia tidak akan lagi membantu siapapun yang memerangi kaum muslimin. Ya, akhirnya oleh Rasulullah dibebaskan. Fakhallu sabilahu, maka mereka pun akhirnya bebas. Falam yafilahum bisyai'in, ya, maka dia adalah orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Faqala Hasan bin Thabit fi dzalik, dengan hal ini Hasan bin Thabit seorang penyair, ya, dia berkata dalam syairnya, wa ma kana saybiyun liwaffa dhammatan, ya, qafa ta'labi a'ya, qafa ta'labi a'ya bi ba'dil mawarid. Ya. Dan Saifi ini orang yang tidak suka melaksanakan amanah. Ya. Dia seperti ya orang yang seperti seekor serigala yang tersasar di tengah-tengah kota, tidak mempunyai arah tujuan. Itulah sifat amanah, sifat orang yang tidak memiliki amanah tadi. Dia seperti seekor serigala yang yang tersasar, yang tidak tahu arah tujuan, dia mau pulang kemana. Ini untuk orang yang tidak memiliki sifat amanah. Ya. Makanya sifat amanah adalah itu sifat yang sifatnya para nabi. Karena mereka semua para nabi memiliki sifat amanah. Ya, tabligh, amanah, fatanah, dan kalau gitu sidik. Ya, sidik itu semuanya sifatnya para nabi. Qala bin Syam wa hadzal baitu fi abyatillah. Nabi sallallahu taala anhu wa Abu Azzah bin Amr wa Abu Azzah, empat adalah Abu Azzah, Amr bin Abdullah bin Utsman bin Uhayb bin Hudzafah bin Jumah. Keempatnya adalah yang dibebaskan oleh Rasulullah tanpa melalui tebusan, Abu Azzah, Amr bin Abdullah bin Utsman bin Uhayb bin Hudzafah bin Jumah. Kana muhtajan, dia adalah orang yang tidak mampu. Ya, Zabanatin, juga di samping dia orang yang tidak mampu, dia orang yang mempunyai anak yang cukup banyak. Ya, banat, di antara anaknya anak-anak perempuan semuanya kebanyakan. Akhirnya takallama Rasulullah SAW, maka dia langsung menghadap kepada Rasulullah SAW. Faqala, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad arafta maliya min malin. Laqad arafta maliya min malin, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah tahu bahwa aku ini maliya min
malin, orang yang tidak mampu, tidak mempunyai apa-apa. Ya, maliya min malin. Nah, pakai min. Ya, pakai min zaidah. Seperti begini contohnya. Ma indi malun. Berbeda dengan ma indi min malin. Pakai min. Kalau ma indi malun, aku tidak punya harta yang banyak, atau aku tidak punya uang yang jumlahnya ratusan juta. Itu ma indi malun. Kalau ma indi min malin, aku tidak punya harta ribuan pun, ratusan pun, recehan pun, aku tidak punya. Itu kalimatnya ma indi min malin. Jadi ada kalimat apa? Min. Itu baru seperti itu. Di sini maliya bin malin ya Rasulullah. Benar-benar aku ini orang yang tidak mampu, tidak punya apa-apa. Wahai Rasulullah, karena aku ini punya anak banyak. Wa inni ladu hajah. Wa inni ladu hajah wa dhu iyal. Bamnun alayya ya Rasulullah, maka lepaskanlah aku ya Rasulullah. Nah, akhirnya pamanna alaihi Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun dengan rasa iba beliau pun melepaskan kepada siapa? Abu Azzah tersebut. Ya, wa khadha alaihi alla yuzhiru alaihi hadan. Rasulullah berpesan kepadanya, jangan sekali-kali lagi yang membantu atau menolong orang-orang yang hendak memeranginya, yang memerangi kaum muslimin. Faqala Abu Azzah bi dzalika. Nah, dengan hal itu Abu Azzah berkata, yang mendahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memuji akan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yadhkuru fadlahu fi qaumi, dan dia menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan beliau terhadap kaum-kaumnya. Dalam beberapa syair beliau mengatakan juga beliau adalah seorang ahli syair. Ya, syairnya yang beliau katakan kepada kaum-kaumnya, man muballaghun 'anni rasul Muhammadan bi annaka haqqun wal maliku hamidun. Kata dia dalam syairnya, man siapakah yang bisa menyampaikan diriku kepada Rasul Muhammad bi annaka haqqun, bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah orang yang hak, yang benar, wal maliku hamidun, sedangkan raja yaitu Allah memuji kepada engkau wahai Muhammad. Wa antam ru'un tad'u ila al-haqqi wal huda, dan engkau adalah orang yang selalu mengajak kepada kebenaran dan petunjuk. Alaika minallahil azim syahid. Ya, engkau mempunyai saksi dari Allah yang Maha Agung. Ini apa? Syair daripada Abu Azzah yang dibebaskan oleh Rasulullah tanpa melalui tebusan. Ya. Wa antam ru'un yu'nasu fina maba'ah laha darajatun sahlatun wa su'udun, dan engkau adalah orang yang selalu menjinakkan kita kepada kami. Laha darajatun sahlatun wa su'udun, engkau memiliki martabat derajat yang tinggi di antara kami. Fa innaka man harabathu la muharabun syaqiyun wa man salamtahu la sa'idun. Maka orang yang memerangi engkau ya adalah orang yang celaka, dan orang yang berdamai dengan engkau adalah orang yang bahagia. Nah, ini kata Abu Azzah tersebut. Walakin idza dzukirtu badran wa ahlahu ta'awwaba ma bihasratun wa qu'udun. Akan tetapi ya Rasulullah, apabila disebutkan tentang Badar dan ahlinya Badar, tawabun anni tawabun mabi, aku ini merasa terhina. Karena apa? Aku ikut bersama kaum musyrikin Quraisy untuk memerangi engkau wahai Rasulullah. Hasratun wa qu'udun, dan kerugian terdapat pada diriku wahai Muhammad. Jadi banyak ketika perang Badar tadi orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Oleh apa diajak oleh Abu Jahal. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Ya, akhirnya kebanyakan di antara mereka banyak yang menyesal, banyak yang apa tuh? Banyak yang dan sebagainya seperti sekarang. Ya, berhanya sekarang orang yang ajak untuk apa? Ya mau dan begini, akhirnya mereka banyak yang menyesal seperti itu. Contoh dari perjalanan dahulu seperti itu. Samanul fida, harga tebusan-tebusan. Qala Ibnu Hisham, kana fida'ul musyrikina yawma idzin
4,000 dirhamin lirrajul ila 4 dirhamin illa man la syai'alah amanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ya, jadi kata Abu Hisham radhiyallahu taala anhu, ya, tebusan kaum musyrikin pada waktu itu di antara 4.000 dirham, di antara 1.000 sampai 4.000 dirham, bahkan sampai 6.000 dirham. Di antara tebusan-tebusan kaum musyrikin yang tertawan pada perang Badar. Akhirnya Rasulullah menebus, ya, membebaskan orang-orang yang tanpa tebusan, di antaranya orang-orang yang disebutkan tersebut. Islam Umar bin Wahab, Islamnya Umar bin Wahab dulu adalah dia orang yang tertangkap dalam perang Badar. Jadi akhirnya banyak orang yang masuk Islam, ya, setelah mereka dilepaskan dan ditebus oleh kaum-kaumnya. Wallahu a'lam. Amat ini jelas banget ya. Sama juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Belum ya? Ini gara-gara istilah nih. Gara-gara mana sih ya nih? Iya. Coba tolong ingat sini dikit deh. Setelah lagi nih. Ya, udah gitu. Jadi kelihatan sih. Ya, kita baca doa bacaan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfazna wa ihfaz ma ma'ana. Allahumma asib ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma asibna wa asib ma ma'ana. Allahumma rafa' darajatina wa rafa' darajati ma ma'ana. Minna ad-du'a wa minka al-ijabah. Fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan bagi yang biasa kitabnya jilid 3 Shahifah 325 917 baris dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa middana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa la yanju min dhalika illa man taqarrara fi qalbihi annahu laisa fil wujudi ahadun siwallahi. Wala yanju min dzalika, dan tidak akan terlepas atau tidak akan selamat min dzalika, dari hal itu, illa man taqarrara fi qalbihi, kecuali bagi orang yang sudah menetapkan, memantapkan fi qalbihi, di dalam hatinya, annahu laisa fil wujudi ahadun, bahwasanya tidak ada di dalam wujud ini, keberadaan ini, seorang pun siwallah, selain Allah. Itulah makna kalimat la ilaha
ay la maqsuda fil wujudi illallah, la ma'buda fil wujudi, la mawjuda fil wujudi illallah. Tidak ada yang dimaksud, tidak ada apa yang ada di muka bumi ini, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayamalu amala man law kana ala wajhil ardi wahdah. Lalu dia beramal dengan suatu perbuatan, ya, seperti orang, andai kata dia berada di dalam bumi ini wahdah, seorang saja, lakana ya'malu, tentu dia akan beramal. Fala yatafitu qalbuhu ila al-khalqi, maka hatinya tidak akan berpaling kepada makhluk, ya, illa khataratin da'ifatan, kecuali akan lintasan-lintasan yang lemah saja. La yashukku alaihi izalatuha, yang tidak sulit untuk dihilangkannya, ya, apa lintasan tersebut. Jadi kalau dia sudah mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa tidak ada di muka bumi ini kecuali Allah, ya, dia tidak akan menoleh kepada makhluk. Artinya masa bodoh ketika dia dipuji atau tidak dipuji, tetap saja tujuan dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak menghiraukan akan pujian tersebut kecuali hanya dia menghiraukan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana kadzalik, maka apabila keadaannya sudah seperti itu, lam yataghayyar bi musyahadatil khalqi, dia tidak akan berubah apabila kebanyakan makhluk menyaksikan dia, melihat dia, tetap hatinya tidak akan berubah, karena yang ada cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min alamatis sidqi fi, dan di antara tanda-tanda kebenaran dalam hal ini, annahu law kana lahu sahibani, contohnya andai kata dia mempunyai dua orang teman, ahaduhuma ghaniyun wal akhar faqirun. Salah seorang teman tadi adalah teman yang kaya, seorang lagi teman yang fakir, seorang lagi teman yang fakir. Fala yajidu inda iqbalul ghani ziyadata hizzatin fi nafsihi likramihi, maka tidak ada di dalam hatinya ketika dia menghadap kepada teman yang kaya tadi, ziyadat hizzatin, menambah akan keguncangan dirinya di dalam dirinya, likramihi, karena memuliakannya. Jadi ketika dia menghadap kepada teman yang kaya tadi, hatinya tadi biasa-biasa, tidak ada apa perbedaan, ya, tidak ada sedikit pun perbedaan ketika dia menghadap kepada temannya yang kaya tadi. Illa idza kana fil ghani ziyadatu ilmin au ziyadatu wara'in, kecuali apabila terdapat di dalam teman yang kaya tadi ziyadatu ilmin, apa? Ilmunya tinggi, atau orang yang alim, atau ziyadatu wara'in, atau kewarawanya atau sifat waronya tadi benar-benar tinggi atau bertambah sifat waronya. Fayaqulu muqiman lahu wasbillah bil ghani, maka baru dia memuliakan kepadanya dengan kemuliaan yang sangat. Karena apa? Karena kemuliaan atau karena tinggian ilmunya dan karena ketinggian sifat waro, bukanlah bil ghina, bukan karena kekayaannya. Karena kalau kita memuliakan kepada orang yang kaya dengan kekayaannya, hilanglah sepertiga iman kita. Ya, itu para jamaah tuh. Pada orang yang kaya raya kita muliakan. Wow. Apa? Hilanglah sepertiga iman kita. Ya, itu para jamaah, hati-hati ya. Kalau kita apa? Memuliakannya karena kekayaannya. Tapi kalau kita memuliakannya karena keilmuannya, kaya, ilmunya tinggi, wara lagi, itu yang kita muliakan. Karena apa? Kita muliakan dia kan bukan karena kayaannya, karena ilmunya dan karena waronya, bukan kekayaannya, bukan.
Ya. Faman kana istirwahuhu bila musyadil aghniya akthar bahwa mura'in au tamma'un. Maka siapa saja yang kesukaannya pada melihat orang yang kayak itu lebih banyak, ya lebih banyak, bahwa mura'in, ya maka ia termasuk kepada orang yang riya. Nah, orang yang riya au tamma, atau orang yang tamma. Apa tamma? Rakus bin serakah. Tamma tuh rakus bin serakah. Kenapa? Dia memuliakan kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya. Wa illa, dan kalau tidak memiliki sifat seperti itu, fan nazu ilal fakir ilal fuqara, maka memandangnya, melihatnya kepada orang fakir, yazidu fir raghbah ilal akhirah, dia bisa bertambah dirinya, hatinya untuk menuju akhirat. Wa yuhabbibu ilal qalbi al-maskanah, dan hatinya akan mendapatkan kesenangan, al-maskanah, akan ketenangan. Tenang hatinya ketika dia melihat kepada orang-orang fakir, menambah kepada amal akhirat dan menambah kepada ketenangan hati. Sedangkan wan nazru illal aghniya bi khilafi, berbeda dengan kita memandang kepada orang kaya. Bikhilafi, berbeda. Fa kaifa yastaruhu ilal ghani, maka bagaimana keinginannya, kesukaannya mandang kepada orang kaya itu aksar lebih banyak, mimma yastaruhu ilal fakir, lebih banyak kepada memandang orang-orang yang fakir akan kesukaannya. Ya, waqad hukiya, ada ceritanya nih. Ya, ada ceritanya. Wallahu a'lam. Baru udah nih ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi waliyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin waj'al wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun min Allah قريب بشير المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل اسمه بغدين ويبشر بعينين ويمشي بالليل ويقدس بيدين يتكلم بشفتين. أسأل نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون الزجار وجل ثناؤه ونفست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم اجعلك في نور عدائي وأعوذ بك من شر وكيل ومكر ومكيدهم. أبنا ومن أراد بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا معين. سبحانك يا رب ما ضر جهنم وأن سلطانك ورفع مكانك
اتصلت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله أصدق نفسي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصبر بك التي لا تنام واغنم بي بكنفك الذي لا يرام وارحمني بكرمك علي بلانك وعبدك ورجائي يا غياث المستجيبين يا ترك هالك اكفني شر كل طارق يطلب بلال او نهار الا طارق يطلب الخير على كل شيء قدير بسم الله يأتي نفسي من كل ما شر من كل حاسد الله شفائي بسم الله الرقيق اللهم رب الناس هذه بالبس اشفي انت الشافي وعافي انت المعافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يضمر ولا الما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بائك وعطاء من عطائك وعظا من حراستك ودائجا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق ربك وصلى الله عليه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Ihya Ulumuddin